Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung dan ayah bunda semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dan pada hari ini kita akan membahas salah satu jalur yang juga mungkin sudah membuat ayah bunda penasaran begitu ya. Jalur ini untuk SPMB tahun ajaran 2026-2027, yaitu jalur prestasi nilai rapor. Nah, di depan saya pada saat ini sudah ada salah satu narasumber yang juga merupakan salah satu tim SPMB tahun ajaran 2026-2027, yaitu Ibu Liani. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Odel gimana kabarnya? Kabarnya baik juga dan pastinya sangat semangat ya Bu ya untuk memberikan informasi terbaik kepada ayah bunda mengenai jalur prestasi nilai rapor pada hari ini. Begitu Iya, ya. tentunya senang sekali bisa berbagi informasi penting yang ditunggu-tunggu ini. Oke, baik. Nah, mungkin untuk mengawali informasi kita pada hari ini, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu terkait penjelasan dari jalur prestasi nilai rapor. Iya, baik. Nah, untuk jalur prestasi sendiri ini adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Ya, karena jalur prestasi ini memang terbagi menjadi dua ya Bu ya, ada jalur prestasi melalui penghargaan atau kejuaraan dan melalui nilai rapor begitu. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah jalur prestasi nilai rapor. Nah, kemudian untuk persyaratannya nih Bu, karena pastinya setiap jalur yang akan didaftarkan oleh ayah bunda pastinya mengharuskan ayah bunda untuk menyertakan persyaratan begitu ya. Nah, untuk persyaratan umum dari jalur prestasi nilai rapor ini apa saja Bu? Nah, untuk persyaratan umumnya diantaranya yaitu surat kenal lahir atau akta kelahiran calon murid baru, kemudian yang kedua yaitu kartu keluarga Kota Bandung, dan yang selanjutnya kartu tanda penduduk KTP dari orang tua calon murid baru. Baik, jadi itulah ketiga dokumen persyaratan umum yang memang mutlak wajib disertakan oleh ayah bunda untuk mendaftarkan ananda ke sekolah tujuan melalui SPMB pada setiap jalur, khususnya ya di jalur prestasi nilai rapor ini. Nah, jika ada persyaratan umum, pastinya akan ada persyaratan khusus ya Bu ya untuk pendaftaran di jalur nilai rapor ini, prestasi nilai rapor. Kira-kira apa saja Bu persyaratan khususnya? Oke, untuk persyaratan khususnya yaitu nilai rapor selama 5 semester, diantaranya dari kelas 4, kelas 5, dan 1 semester di kelas 6. Kemudian juga surat keterangan peringkat dari sekolah, dan juga yang terakhir, yang terbaru nih, ada sertifikat hasil TKA yang baru adik-adik kelas 6 ini selesai laksanakan kemarin ya di bulan April. Dan inilah yang menjadi perbedaan ya daripada pelaksanaan SPMB di tahun sebelumnya begitu ya, karena pada tahun ini adanya sertifikat TKA begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga mungkin ayah bunda sudah sangat penasaran begitu ya terkait jadwal pelaksanaan dari pendaftaran jalur prestasi ini. Kira-kira akan dilaksanakan pada tanggal berapa Bu? Baik, untuk pendaftarannya sendiri, jalur prestasi ini bersamaan dengan pendaftaran jalur afirmasi, yaitu pada tanggal 8 sampai tanggal 12 Juni. Sedangkan untuk pengumumannya sendiri akan disampaikan pada tanggal 19 Juni 2026. Oke, dan juga ada tanggal daftar ulang, betul ya Bu ya, betul. untuk jalur prestasi ini yaitu pada tanggal 22 sampai dengan 23 23 Juni 2026. Dan untuk pendataannya itu juga masih sama ya, serentak ya Bu ya, pada tanggal 11 sampai dengan 5 Juni. Jadi dipastikan ayah bunda sudah menyertakan atau menyiapkan segala jenis dokumen yang memang diperlukan untuk mendaftar ke sekolah tujuan melalui jalur prestasi nilai rapor ini, begitu ya. Nah, kemudian untuk kuota nih Bu, kuota dari jalur prestasi nilai rapor pada SPMB tahun ajaran 2026-2027 itu apakah ada perbedaan dengan tahun sebelumnya? Iya, nah untuk kuota jalur prestasi nilai rapor sendiri yaitu 15% dari total kuota jalur prestasi. Karena tadi jalur prestasi itu terbagi dua kan, ada jalur prestasi akademik dan non-akademik. Totalnya 25%. Nah, 15%-nya itu adalah digunakan untuk kuota
jalur prestasi nilai rapor, Nilai rapor itu dan sendiri. 10%-nya sisanya untuk kuota jalur prestasi penghargaan atau perlombaan. Baik, jadi untuk kuotanya sendiri memang terbagi lagi menjadi dua ya Bu ya, karena jalur prestasi sendiri memang dipecah lagi menjadi dua, yaitu jalur prestasi perlombaan atau penghargaan dan jalur prestasi nilai rapor tadi dengan kuota yang sudah disebutkan. Nah, untuk jenjangnya begitu ya yang bisa diikuti untuk jalur prestasi ini hanya pada jenjang SMP. Betul ya Bu ya. Hanya untuk mendaftar SMP. Untuk jenjang SD-nya memang hanya 3 jalur ya yang bisa diikuti, yaitu domisili, afirmasi dan mutasi. Nah, kemudian untuk yang berikutnya terkait pilihan sekolah Bu. Berapa pilihan sekolah yang bisa dipilih oleh ayah bunda pada jalur prestasi nilai rapor ini? Iya, untuk pilihan sekolahnya yaitu 2 SMP negeri dalam wilayah Kota Bandung. Tapi untuk pendaftaran jalur prestasi nilai rapor ini merupakan tiket agar Ananda bisa mendaftar ke sekolah impian di luar wilayah domisili. Jadi kalau misalnya memang anak-anak atau Ananda memiliki prestasi yang mumpuni di bidang akademik, ini bisa dimanfaatkan karena menjadi golden ticket supaya bisa mendaftar di sekolah-sekolah yang lintas domisili, wilayah domisili. Kemudian yang berikutnya adalah terkait mekanisme untuk seleksi jalur prestasi nilai rapor ini. Ada apa saja Bu mekanismenya? Nah, untuk seleksi jalur prestasi nilai rapor ini dengan penentuan pemeringkatan berdasarkan nilai rapor. Nilai rapornya ada pada peringkat 1, 2, dan 3 di tiap kelas dari sekolah asal yang nantinya akan mendapatkan penambahan bobot peringkat serta ditambahkan yang terbaik yaitu nilai TKA. Untuk peringkat 4 dan selanjutnya tidak akan mendapat bobot peringkat karena memang untuk nilai tambahan atau bobot tambahan ini hanya diperuntukkan bagi Ananda yang berperingkat 1, 2, dan 3. Ya. Nah, adapun jika pada batas kuota jumlah nilai akhirnya sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuotanya menggunakan nilai rata-rata tertinggi berdasarkan urutan mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPAS, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, nilai rapor sendiri ini nantinya bisa diinput secara mandiri atau diinputkan oleh sekolah asal pada sistem SPMB. Oke, baik. Jadi memang di jalur prestasi nilai rapor ini ada beberapa ketentuan ya yang perlu diperhatikan oleh ayah bunda, di antaranya tadi yang akan diberikan bobot tambahan itu hanya berlaku pada Ananda yang memang berada pada peringkat 1 sampai 3 di kelasnya. Kemudian untuk nilai rata-rata juga diambil dari beberapa urutan mata pelajaran yang telah disebutkan tadi ya. Kemudian juga untuk penginputan nilai rapor itu bisa dilakukan oleh sendiri atau secara kolektif oleh sekolah asal gitu ya, secara mandiri. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas mengenai pemeringkatan ya Bu ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana rumus atau mungkin penghitungan ya dari jalur prestasi nilai rapor ini. Iya, sederhananya nanti sistem akan menjumlahkan 70% nilai rapor dan 30% nilai TKA. Tadi ada bonus poin bagi juara kelas peringkat 1, 2, dan 3. Misalnya untuk peringkat 1 nanti akan ada tambahan poin sebesar 60 dan untuk peringkat 2 sekitar 57,8, sedangkan untuk peringkat 3 yaitu 55,8 poin. Jadi konsistensi belajar di sekolah itu sangat dihargai melalui jalur prestasi nilai rapor ini. Dan memang sistem pemeringkatannya akan kita laksanakan setransparan mungkin juga ya Bu ya, karena untuk pemeringkatannya bisa kita lihat penetapannya di halaman website spmb.bandung.go.id. Kemudian juga untuk penghitungan skornya juga kita tampilkan secara transparan ya pada sesi ini, bisa dilihat juga oleh ayah bunda pada layar terkait bobot dari setiap peringkat yang diperoleh oleh Ananda begitu ya, untuk nantinya yang akan mempengaruhi skor akhir dari jalur prestasi nilai rapor yang akan diambil oleh Ananda begitu. Nah,
Kemudian tadi kita sudah selesai ya Bu membahas mengenai penjelasan umum, kemudian persyaratan umum dan khusus, jadwal, kemudian kuota, mekanisme seleksi, bahkan sampai ke pemberitahuan terkait bobot peringkat untuk Ananda begitu ya. Dan untuk pemeringkatan bobot ini juga menjadi akhir pembahasan kita pada sesi jalur prestasi nilai rapor. Namun sebelum kita tutup sesi pada hari ini, mungkin dari Ibu Liani apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada ayah bunda yang akan mendaftarkan Ananda ke sekolah tujuan melalui jalur prestasi nilai rapor ini? Silakan. Iya, baik bagi ayah bunda dan adik-adik calon murid SMP di Kota Bandung, jalur prestasi nilai rapor ini adalah bentuk apresiasi nyata atas kerja keras kalian selama duduk di bangku sekolah dasar. Nah, mohon manfaatkan waktu yang ada saat ini untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang nantinya pendataan akan dimulai pada tanggal 11 Mei 2026. Itu saja mungkin. Baik, jadi yang sudah disebutkan ya Bunda tadi memang sangat penting untuk memperhatikan timeline atau jadwal dari pelaksanaan SPMB di tahun ajaran 2026-2027. Perlu diingat tadi pendataan itu memang kita buka secara serentak di tanggal 11 sampai dengan 5 Juni. Kemudian untuk pendaftaran jalur prestasinya sendiri akan kita laksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juni. Jadi dipastikan ayah bunda sudah menyiapkan segala jenis dokumen yang diperlukan. Persyaratannya tadi sudah kita jelaskan juga ya Bu ya secara detail apa saja yang harus dipersiapkan oleh ayah bunda supaya nantinya proses pelaksanaan pendaftarannya berjalan dengan lancar begitu ya. Nah, supaya ayah bunda tidak tertinggal informasi-informasi lainnya, maka jangan lupa ayah bunda untuk selalu memantau media sosialisasi SPMB Kota Bandung yang tertera pada akun YouTube Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian Instagram @bdg.disdik, WA channel, kemudian TikTok disdik_bdg, dan online chat di website spmb.bandung.go.id. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru kepada ayah bunda, jadi pastikan ayah bunda selalu memantau ya Bu ya supaya tidak tertinggal informasi-informasi lainnya. Nah, mungkin cukup sekian ya Bu ya untuk sesi kita hari ini pada pembahasan seleksi jalur prestasi nilai rapor gitu di SPMB Kota Bandung tahun ajaran 2026-2027. Cukup sekian informasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ayah bunda.